Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan Bapak Ewin Rinaldi di channel YouTube Pahlawanku. Merupakan channel memberikan program edukasi tentang pelajaran matematika dan ilmu kimia. Ilmu yang telah diberikan mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi para siswa khususnya dan bagi siapa saja pada umumnya. Tentunya ilmu yang kita berikan ini adalah merupakan sebuah kebajikan. Oleh karena itu, kepada kita yang sudah berilmu, sampaikanlah ilmu itu, berikanlah ilmu itu kepada orang lain agar bernilai kebajikan, agar bernilai amal jariah. Karena bagaimanapun amal inilah nanti akan membantu kita di dunia ini, di alam kubur, apalagi nanti di akhirat, ya. Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar kimia dan belajar matematika. Tapi sebelum saya lanjutkan, supaya di-subscribe dulu dan di-share, berikan sama teman-temannya agar bermanfaat ilmu yang telah saya berikan ini. Pertemuan kali ini adalah tentang pelajaran kimia, yakni pertemuan yang ke-40 dan video yang ke-69. Judulnya adalah rumus empiris dan rumus molekul, Re dan Rm. Para pendengar sekalian, para pemirsa dimanapun berada, khususnya para siswa dan mahasiswa ya, kalau mau belajar ilmu kimia tentang Re dan Rm ini, pertama yang harus kita kuasai adalah tentang perbandingan, ya, perbandingan. Bahwa rumus molekul dan rumus empiris ini bedanya. Kalau rumus empiris ini adalah rumus perbandingan yang terkecil, perbandingan atom-atom di dalam molekulnya. Jadi atom-atom itu kan ada perbandingannya, ada indeksnya, jumlahnya. Apabila itu merupakan angka yang terkecil, itu adalah rumus empiris dan juga merangkap sebagai rumus molekul. Tetapi rumus molekul itu belum tentu sebagai rumus empiris. Kalau rumus empiris sudah pasti rumus molekul. Kita ambil contoh ya, misalnya gini, C2H6. Ini contoh sederhana, bahwa karbon banding H ini kan adalah 2:6. Ternyata karbon ini dengan hidrogen ini perbandingannya belum yang terkecil, karena rumus empiris ini adalah perbandingan yang terkecil, susunan yang terkecil jumlah atom-atomnya. Ternyata ini bisa dikecilkan, sama-sama dibagi dua. Ini dibagi dua satu, ini dibagi dua tiga. Maka C-nya tinggal 1, H-nya tinggal 6. Maka lahirnya CH3. Nah, inilah sebagai rumus empirisnya. Rumus empirisnya. Dan ini adalah rumus molekulnya. Nah, jadi rumus empiris itu adalah rumus yang perbandingan terkecil. Lantas, apakah ada rumus CH3 seperti ini? Ada, kalau di garis. Inilah dia, namanya metil. Ini etana, ini jadi metil. Ya, itu bedanya ya. Kemudian kita ambil misalnya asam sulfat ya, asam sulfat H banding S banding O. Ternyata mereka ini adalah 2:1 banding 4. Hanya 2, S-nya 1, O-nya 4. Apakah perbandingan ini bisa dikecilkan? Artinya nilai angkanya itu bisa dikecilkan. Kalau sudah ada angka 1, ya otomatis nggak bisa dikecilkan lagi, karena dia harus bilangan bulat. Berarti yang 2 ini adalah milik H, yang 1 ini adalah milik S, yang 4-nya adalah milik O. Kembali dia ke semula. Inilah rumus empirisnya. Ini rumus empirisnya. Ini juga rumus molekulnya. Nah, apa kesimpulannya? Nah, rumus empiris bisa saja terjadi rumus molekul. Ya, bisa saja rumus molekulnya itu rumus empirisnya juga seperti itu ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, jadi ternyata perbandingannya tidak bisa dikecilkan. Inilah rumus molekul, ini juga rumus empiris. Nah, para siswa sekalian, ini ya. Nah, lantas bagaimana cara kita membuat rumus empiris, rumus molekul tersebut ya? Rumus molekul ya, rumus molekul. Kalau kita membuat rumus molekul, maka kita harus tahu dengan rumus ininya ya, rumus penyusunnya, bahwa mol A banding mol B, kalau 3 unsurnya berarti nyambung mol C. Nah, ini ibaratnya adalah
zat A, zat B, zat B. Rupanya untuk menentukan rumus molekul itu adalah dari perbandingan molnya. Nah, mol-mol ini kan nanti bisa bisa dijabarkan menjadi gram per AR. Ini gram per AR. Ini juga gram per AR. Artinya kalau seandainya di dalam soal ternyata molnya belum ada, yang ada massa dan airnya, maka kita harus mulai dari gram per AR. Itulah harga molnya. Nah, misal ya, ada senyawa karbohidrat ya. Karbohidrat itu kan berarti ada C, ada H, ada O, karbohidrat. Ternyata masanya 60 gram. Ya. 60 gram karbon. Di dalamnya ada 60 gram karbon. Kemudian hidrogen sebanyak 8 gram. Tadinya masanya ini 100 gram ya. Katakanlah zat ini saya buat masanya 100 gram. Ya, diulangi ya. Ada senyawa karbohidrat CHO masanya 100 gram. Kemudian masanya karbon itu ada, setelah diperiksa ada 60 gram karbon, ada 8 gram hidrogen. Jadi hidrogen itu 8 gram. Sisanya oksigen. Berarti kan kalau oksigen berarti kan O. Nah, jadi karbon ada, hidrogen ada, O ada. Maka rumus molekulnya gimana? Bagaimanakah rumus molekulnya? Nah, itu. Nah, maka kita buatlah rumus molekulnya di dalam pernyataan seperti ini. Nah, oke ya, kita mulai ya. Kita mulai, ini kita hapus. Kita pedomani bahwa berarti di situ adalah mol karbon dibanding mol hidrogen banding mol oksigen. Sama-sama kita pahami bahwa ARC itu 12, ARH itu 1, ARO 16. Ini udah hafal kita nih ya. AR ya, ARC itu 12, ARH 1, ARO itu 16. Maka kita ganti nih mol C. Kan tadi mol adalah gram per AR. Berapa gram C tadi? Gram C adalah 60 gram. Berapa AR-nya? 12. Nah, sesuai dengan rumus tadi ya. Atau kita buat dulu rumusnya boleh ya. Buat dulu rumusnya, kita rubah dulu biar jangan bingung ya. Ini gram per AR, kemudian ini gram per AR, banding ya, banding ini gram per AR. Nah, tadi sini boleh dulu kita cari dulu ya, bahwa massa oksigen tadi belum ya. Massa oksigen sama dengan 100 gram. Kan massa ini adalah 100 gram. Berarti massa semuanya 100 gram dikurang massa karbon dan dikurang massa hidrogen. Berarti 100 gram dikurang 60 gram dikurang lagi 8 gram. Berarti sama dengan 100 gram 68 gram. Berarti jawabannya adalah 32 gram. Jadi oksigen itu 32 gram. Ah ya, betul, 32 gram ya. Oke ya, jadi oksigennya 32 gram ya. Nah, karbon tadi 60 gram. AR-nya 12 banding. Hidrogen tadi masanya berapa tadi? 8 gram. AR-nya 1. Oksigen tadi 32 gram. Kemudian AR-nya berapa? 16. Nah, ini. Oke ya, dihapus ya. Dihapus. Nah, 60 dibagi 12 berarti 5.
8 bagi 1, 8. 32 bagi 16, 2. Nah, ini dia. 382. Nah, 5 ini adalah miliknya karbon. Makanya C5. 8 ini adalah miliknya H8. Dan 2 ini adalah miliknya U. Berarti rumus molekulnya adalah C5H8O2. Rumus molekulnya adalah C5H8O2. Dan boleh jadi juga rumus empirisnya, karena ini ada perbandingannya yang terkecil, karena 582 tidak bisa lagi dibagi. Gak bisa, seandainya dibagi 2, 1. Ini dibagi 2, 4. 5 bagi 2, 2,5, gak boleh. Dia harus dalam bentuk bilangan bulat. Berarti rumus empirisnya juga C5H8O2. Nah, gitu ya para siswa ya. Nah, yang jelas bahwa untuk mendapatkan rumus molekul suatu zat, ya ini dengan mengetahui masanya dan AR-nya. Jadi kadang-kadang zat kimia itu kan ada diindikasikan mengandung karbon, hidrogen, oksigen. Udah, nah nanti kita cari tahu berapa massa karbonnya, ya tentunya dengan melakukan sebuah penelitian ya. Penelitian ternyata dilakukan penelitian, keluar dapatlah massa karbonnya 60 gram. Kemudian hidrogennya ternyata 8 gram. Tentunya sisanya adalah oksigen. Nah, ini semuanya adalah dengan melakukan penelitian. Sementara ini adalah teorinya ya. Ini teori ya, dan teori ini adalah untuk membenarkan prakteknya itu sendiri ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, dan jangan putus asa untuk belajar kimia terus ya, tetap semangat dan terus dalami terus ilmu kimia ini. Yang memang kalian jurusan IPA atau berkuliah di bagian sains ya, tentunya yang ada hubungan dengan kimia. Nah, mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.